Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan di poin C, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dan menghambat proses inovasi pendidikan. 1. Tentang faktor yang mempengaruhi inovasi pendidikan, ada 4 di sini. Yang pertama adalah visi terhadap pendidikan, yang B adalah faktor pertambahan penduduk, C adalah faktor perkembangan ilmu pengetahuan, dan D tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Nah, kita bahas yang pertama tentang visi terhadap pendidikan. Masing-masing pendidikan itu memiliki visinya masing-masing, baik itu visi pendidikan terhadap pemerintah, jadi visi pendidikan dari pemerintah, dan juga visi pendidikan di satuan pendidikannya masing-masing. Yang B adalah faktor pertambahan penduduk. Yang pertama adalah kurangnya kesempatan belajar. Masalah ini merupakan masalah yang mendapat prioritas pertama dan utama yang perlu segera digarap, baik itu oleh pemerintah daerah maupun masyarakat itu sendiri, sehingga setiap peserta didik di Indonesia ini mendapat kesempatan belajar yang sama. Yang kedua adalah masalah fasilitas pendidikan. Kurangnya dana, jumlah guru, fasilitas pendidikan sudah tentu akan memengaruhi merosotnya mutu pendidikan. Yang ketiga adalah masalah relevansi. Masalah relevansi pada prinsipnya cukup mendasar, sebab dalam kondisi seperti sekarang ini sangat dibutuhkan output pendidikan yang sesuai dengan tuntutan masyarakat, terutama dalam hubungannya dengan kesiapan bekerja. Yang keempat adalah masalah efektivitas pendidikan. Diusahakan agar memperoleh hasil yang baik, biaya dan waktu yang sedikit, maka proses pendidikan atau proses mendidik dan mengajar itu dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pendidikan. Yang poin C adalah faktor perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan zaman ditandai dengan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan secara akumulatif itu akan bertambah pesat. Perkembangan tersebut sudah tentu harus dimasukkan dalam kurikulum sekolah, meskipun hal ini menyebabkan adanya kurikulum yang sangat syarat dengan masalah-masalah baru, tapi tetap kurikulumnya harus berubah. Yang D adalah tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan. Nah, mengapa kurikulum di Indonesia itu seringkali berganti? Nah, salah satu contoh inovasi dalam pendidikan itu adalah perubahan kurikulum. Kurikulum di Indonesia itu sering berganti karena harus disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan zaman, serta anak didik mampu menerapkan ilmu yang diberikan oleh pendidik untuk menghadapi kemajuan zaman. Nah, kalau kurikulumnya ini belum berubah, secara otomatis kita akan tertinggal dengan perkembangan zaman saat ini. Yang pertama, tuntutan adanya proses pendidikan yang relevan adalah kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, faktor internal dan eksternal. Yang ketiga adalah sistem pendidikan termasuk pengelolaan dan pengawasan. Yang pertama kita bahas ya. Kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar adalah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Nah, beberapa alasan orang memandang tugas guru dalam mengajar mengandung banyak kelemahan antara lain. Yang pertama, keberhasilan tugas guru dalam mengelola kegiatan belajar mengajar itu sangat ditentukan oleh hubungan interpersonal antar guru dan siswa. Kemampuan guru yang sama mungkin saja akan berbeda hasil jika diterapkan pada kelas A, kelas B, kelas C tergantung pada siswanya. Yang B, kegiatan belajar mengajar di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi. Maksudnya di sini, ketika mengajar, guru tidak mendapatkan balikan dari teman sejawatnya. Kegiatan guru di kelas merupakan kegiatan yang terisolasi dari kegiatan kelompok. Tindakan yang dilakukan guru di kelas tanpa diketahui oleh guru lain. Dengan demikian akan sukar mendapatkan kritik maupun pemasukan yang membangun dari guru-guru.
Guru menganggap bahwa yang dilakukan merupakan cara yang terbaik karena nggak ada evaluasi. Nah, makanya di kurikulum 2013 itu ada evaluasi yang dilakukan oleh teman sejawat maupun oleh kepala sekolah. Yang C adalah bantuan teman sejawat untuk memberikan saran dan kritik guna menciptakan kemampuan profesionalnya itu sangat minim. Nah, ini sudah disinggung di poin B. Nah, poin C ini harusnya ada peningkatan bagaimana cara agar guru itu mempunyai refleksi sehingga kedepannya pembelajarannya akan menjadi lebih baik. Yang D, belum ada kriteria baku tentang pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang efektif. Dalam melaksanakan tugas mengelola kegiatan belajar mengajar, guru menghadapi sejumlah siswa yang berbeda satu dengan yang lainnya, baik mengenai kondisi fisik, mental, intelektual, sifat, minat, latar belakang, sosial, dan ekonomi. Nah, guru ini dihadapkan dengan siswa yang beragam. Guru tidak mungkin dapat melayani siswa dengan memperhatikan perbedaan individualnya satu dengan yang lain dalam jam-jam pembelajaran yang sudah diatur dengan sesuai jadwal dan waktu yang sangat terbatas. F. Berdasarkan data adanya perbedaan individual siswa, lebih tepat jika pengelolaan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan cara yang fleksibel. Tapi kenyataannya justru guru dituntut untuk mencapai perubahan tingkah laku yang sama sesuai dengan ketentuan yang telah dirumuskan. Jadi anak yang berbeda harus diarahkan menjadi seragam atau sama. Jika tidak dapat mengatasi masalah ini, kualitas profesionalnya masih diragukan. G. Guru menghadapi tantangan dalam usaha meningkatkan kemampuan profesionalnya, yaitu tanpa adanya keseimbangan antara kemampuan dengan wewenang mengatur beban tugas. Banyak sekali tugas guru sebenarnya ya. Ada kemampuan guru untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dengan cara belajar sendiri atau kuliah di perguruan tinggi. Tapi tugas yang harus dilakukan masih terasa berat. Banyaknya jumlah siswa dalam satu kelas, ditambah tugas administrasi dan faktor-faktor lainnya. H. Guru dalam melaksanakan tugas pengelolaan kegiatan belajar mengajar mengalami kesulitan untuk menentukan pilihan yang diutamakan karena berbagai macam tuntutan. Tuntutan guru itu banyak ya. Nah, beberapa problem yang bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama, dari satu segi meminta agar guru mengutamakan keterampilan proses belajar, tetapi dari sudut lain dituntut harus menyelesaikan sajian materi kurikulum yang sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan karena menjadi bahan ujian negara atau nasional. Demikian pula dari segi yang kedua, guru dituntut menekankan perubahan tingkah laku efektif, tetapi dalam evaluasi hasil belajar yang dipakai itu hanya dalam ranah kognitif. Nah, ini beberapa problem yang sering disampaikan oleh guru-guru. Nah, berikutnya adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan dan inovasi pendidikan adalah siswa. Sedangkan faktor eksternalnya adalah guru. Sedangkan guru sendiri itu termasuk dalam faktor internal dan juga eksternal. Yang ketiga adalah sistem pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan di sekolah itu diatur oleh pemerintah sebagai penanggung jawabnya. Itu adalah Departemen Pendidikan Nasional yang mengatur seluruh sistem berdasarkan ketentuan yang berlaku. Nah, yang kedua adalah hambatan-hambatan dalam difusi inovasi. Ada 3 macam kategori hambatan dalam konteks inovasi. Yang pertama adalah hambatan psikologis. Ya, kalau hambatan psikologis ini termasuk pada kepercayaan dan ketidakpercayaan, keengganan atau mau repot atau enggak, rasa cukup puas dengan suatu yang biasa dilakukan. Nah, ini hambatan psikologis. Contohnya, guru punya kepercayaan bahwa pembelajarannya itu sudah paling efektif. Jadi sulit sekali untuk menerapkan inovasi yang baru.
Terus ketidakpercayaan. Nah, inovasi ini kira-kira nanti kalau saya terapkan ini bisa meningkatkan kemampuan siswa enggak? Nah, kepercayaan dan ketidakpercayaan ini bisa dibangun oleh guru dengan cara mengumpulkan banyak informasi. Jadi seperti mengikuti diklat tentang inovasi pembelajaran yang baru atau mengikuti diklat kurikulum yang baru. Contohnya waktu kurikulum 2013 itu mulai diluncurkan, itu sudah ada diklat-diklat yang dilakukan dari pemerintah pusat. Berarti lebih bersifat sentralistik. Nah, di situ akan membangun kepercayaan guru inovasi ini bisa diterapkan dan bisa berhasil. Kemudian tidak mau repot. Nah, ini adalah kembali ke pribadinya guru masing-masing. Mau repot enggak? Kalau ada inovasi baru, tentunya ini akan menimbulkan kerepotan baru. Tapi yakinlah bahwa repot itu hanya dari awal aja. Nah, seterusnya kita tinggal mengimplementasikannya. Kemudian adanya rasa cukup puas dengan pembelajaran yang biasanya dilakukan. Nah, inovasi yang biasanya terjadi adalah inovasi di pembelajaran. Nah, kalau guru itu merasa sudah cukup puas dengan apa yang sudah diajarkan selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun, maka guru ini akan enggan untuk move on ke inovasi yang baru. Nah, inilah yang harus dirubah mindsetnya agar guru-guru itu sudah mulai ada rasa percaya, kemudian ada niat, dan mau mengimplementasikannya. Terutama untuk kurikulum kita yang baru ya 2013. Saya rasa ini masih banyak yang enggan untuk berpindah ke kurikulum 2013, masih maunya pakai yang kurikulum lama. Yang kedua adalah hambatan praktis. Dari mulai waktu dan sumber daya itu tentu saja menjadi hambatan dalam difusi inovasi. Yang ketiga adalah hambatan kekuasaan dan nilai. Nah, hambatan kekuasaan dan nilai ini tentu saja menjadi salah satu unsur dari hambatan. Nah, contohnya yaitu norma dan tradisi yang dianut orang-orang tertentu. Nah, mungkin bertentangan nilai dengan yang dianut orang lain. Nah, ini sulit sekali untuk mengubahnya. Tapi untuk hambatan kekuasaan dan nilai ini biasanya terjadi untuk yang tradisional ya. Jadi kehidupan masyarakat tradisional diubah mau menjadi modern. Nah, tapi ini jarang terjadi di pendidikan. Biasanya kalau pendidikan hanya nomor 1 dan 2. Kalau 3 ini difusi inovasi secara umum biasanya terjadi pada tradisi, atau kalau biasanya terjadi untuk inovasi yang berkembang di masyarakat. Nah, berikutnya yang ketiga adalah dampak inovasi dan upaya penanganannya. Beberapa hal yang menyebabkan inovasi ditolak oleh para pelaksana inovasi di lapangan atau di sekolah. Yang pertama, sekolah dan guru itu tidak dilibatkan dalam proses perencanaan, penciptaan maupun pelaksanaan inovasi. Yang kedua, B, guru ingin mempertahankan sistem dan metode yang mereka lakukan saat ini. Nah, itu tadi poin B ini tidak bisa move on. Yang C, inovasi baru dibuat oleh pusat, belum sepenuhnya melihat kebutuhan dan kondisi yang dialami oleh guru dan siswa. Kalau biasanya kebijakan yang dari pusat itu masalahnya adalah tidak bisa mengetahui masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Nah, ini kelemahannya biasanya, tapi ini semuanya bisa diatasi sebenarnya kalau semuanya mau bekerja sama ya. Yang D, inovasi yang diperkenalkan dan dilaksanakan yang berasal dari pusat itu merupakan kecenderungan sebuah proyek yang segala sesuatunya ditentukan oleh pusat. Ini masih berhubungan dengan dilema C. Yang E, kekuatan dan kekuasaan pusat sangat besar sehingga menekan sekolah dan guru dalam melaksanakan keinginan pusat. Ya, pada awal-awalnya selalu seperti itu. Karena kita masih sentralistik ya, semua keputusan tentang pendidikan itu masih diputuskan oleh pusat. Nah, beban yang ada di bawah itu semakin besar. Pemerintah pun sebenarnya juga mempunyai beban. Nah, bebannya ini tarik ke bawah sampai yang mengimplementasikannya itu menjadi banyak beban gitu ya. Banyak sekali kesulitan, dan bagaimana cara mengatasinya itu tergantung dari kreativitas guru masing-masing. Nah, itulah materi kita sampai pada proses inovasi pendidikan.
Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan materi berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.